Ada banyak faktor yang bisa menjadi sebab munculnya rasa cinta seorang pria kepada wanita untuk diperistri. 1. Karena akidahnya yang sahih. Keluarga adalah salah satu benteng akidah. Sebagai benteng akidah, keluarga harus benar-benar kokoh dan tidak bisa ditembus. Jika rapuh, maka rusaklah segala-galanya dan seluruh anggota keluarga tidak mungkin selamat dunia akhirat. Dan faktor penting yang bisa membantu seorang lelaki menjaga kekokohan benteng rumah tangganya adalah istri solihah yang berakidah sahih serta paham betul akan peran dan fungsinya sebagai madrasah bagi calon pemimpin umat generasi mendatang. Allah menekankan hal ini dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Al-Baqarah 221. 2. Karena paham agama dan mengamalkannya. Ada banyak hal yang membuat seorang lelaki mencintai wanita. Ada yang karena kemolekannya semata, ada juga karena status sosialnya. Tidak sedikit lelaki menikahi wanita karena wanita itu kaya. Tapi, kata Rasulullah, yang beruntung adalah lelaki yang mendapatkan wanita yang faqih dalam urusan agamanya. Itulah wanita dambaan yang lelaki solih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, ambillah wanita yang memiliki agama, wanita solihah, kamu akan beruntung. Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang paling baik adalah wanita yang solihah. Muslim, Ibnu Majah, dan Nasai. 3. Dari keturunan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kaum lelaki yang solih untuk tidak asal menikahi wanita. Jauhilah rumput hijau sampah. Mereka bertanya, apakah rumput hijau sampah itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, wanita yang baik tetapi tinggal di tempat yang buruk. Daruqutni, Askari, dan Ibnu Adi. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan kepada kaum lelaki yang beriman untuk selektif dalam mencari istri. Bukan saja harus mencari wanita yang tinggal di tempat yang baik, tapi juga yang punya paman dan saudara-saudara yang baik kualitasnya. Pilihlah yang terbaik untuk nutfah-nutfah kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, wanita-wanita, dan nikahilah wanita-wanitamu kepada mereka, laki-laki yang sepadan, kata Rasulullah. Ibnu Majah, Daruqutni, Hakim, dan Baihaqi. Carilah tempat-tempat yang cukup baik untuk benih kamu, karena seorang lelaki itu mungkin menyerupai paman-pamannya. Begitu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Nikahilah di dalam kamar yang salih, karena perangai orang tua, keturunan, itu menurun kepada anak. Ibnu Adi. Karena itu, Utsman bin Abi al-As'ad Sakafi menasihati anak-anaknya agar memilih benih yang baik dan menghindari keturunan yang jelek. Wahai anakku, orang menikah itu laksana orang menanam. Karena itu hendaklah seseorang melihat dulu tempat penanamannya. Keturunan yang jelek itu jarang sekali melahirkan anak, maka pilihlah yang baik meskipun agak lama. 4. Masih gadis. Siapapun tahu, gadis yang belum pernah dinikahi masih punya sifat-sifat alami seorang wanita. Penuh rasa malu, manis dalam berbahasa dan bertutur, manja, takut berbuat khianat. Dan tidak pernah ada ikatan perasaan dalam hatinya. Cinta dari seorang gadis lebih murni karena tidak pernah dibagi dengan orang lain, kecuali suaminya. Karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menikah dengan gadis. Hendaklah kalian menikah dengan gadis, karena mereka lebih manis tutur katanya, lebih mudah mempunyai keturunan.
Lebih sedikit kamarnya dan lebih mudah menerima yang sedikit. Begitu sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Tentang hal ini Aisyah pernah menanyakan langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika engkau turun di sebuah lembah lalu pada lembah itu ada pohon yang belum pernah digembalai, dan ada pula pohon yang sudah pernah digembalai? Di manakah engkau akan menggembalakan untamu? Nabi menjawab, pada yang belum pernah digembalai. Lalu Aisyah berkata, itulah aku. Menikahi gadis perawan akan melahirkan cinta yang kuat dan mengukuhkan pertahanan dan kesucian. Namun, dalam kondisi tertentu menikahi janda kadang lebih baik daripada menikahi seorang gadis. Ini terjadi pada kasus seorang sahabat bernama Jabir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari perang Zat al-Rika bertanya Jabir, "Ya Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Jabir menjawab, "Sudah, ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Janda atau perawan?" Jabir menjawab, "Janda." Beliau bersabda, "Kenapa tidak gadis yang engkau dapat saling mesra bersamanya?" Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah gugur di medan Uhud dan meninggalkan 7 anak perempuan. Karena itu aku menikahi wanita yang dapat mengurus mereka." Nabi bersabda, "Engkau benar, insya Allah." 5. Sehat jasmani dan penyayang. Sahabat Makol bin Yasar berkata, seorang lelaki datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang baik dan cantik, namun ia tidak bisa melahirkan. Apa sebaiknya aku menikahinya?" Beliau menjawab, "Jangan." Selanjutnya ia pun menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya, dan ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mencegahnya. Kemudian ia pun datang untuk ketiga kalinya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikahilah wanita yang banyak anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain." Abu Daud dan An-Nasai. Karena itu, Rasulullah menegaskan, nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian dari umat lain. Abu Daud dan An-Nasai. 6. Berakhlak mulia. Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Nasihat Al-Muluk mengutip perkataan Umar bin Khattab tentang memilih istri baik merupakan hak anak atas ayahnya. Hak seorang anak yang pertama-tama adalah mendapatkan seorang ibu yang sesuai dengan pilihannya, memilih wanita yang akan melahirkannya. Yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, mulia, beragama, menjaga kesuciannya, pandai mengatur urusan rumah tangga, berakhlak mulia, mempunyai mentalitas yang baik dan sempurna, serta mematuhi suaminya dalam segala keadaan. Tujuh. Lemah lembut. Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, bersikap lemah lembutlah, karena sesungguhnya Allah itu jika menghendaki kebaikan kepada sebuah keluarga, maka Allah menunjukkan mereka kepada sifat lemah lembut ini." Dalam riwayat lain disebutkan, jika Allah menghendaki suatu kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah memasukkan sifat lemah lembut ke dalam diri mereka. 8. Menyejukkan pandangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah mau aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling baik dari seorang wanita? Yaitu, wanita salihah adalah wanita yang jika dilihat oleh suaminya menyenangkan, jika diperintah ia mentaatinya, dan jika suaminya meninggalkannya ia menjaga diri dan harta suaminya." Abu Daud dan An-Nasai. Sesungguhnya sebaik-baik wanitamu adalah yang beranak, besar cintanya, pemegang rahasia, berjiwa tegar terhadap keluarganya, patuh terhadap suaminya, pesolek bagi suaminya, menjaga diri terhadap lelaki lain, taat kepada ucapan dan perintah suaminya, dan bila berdua dengan suami dia pasrahkan dirinya kepada kehendak suaminya, serta tidak berlaku seolah seperti lelaki terhadap suaminya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi,
Maka tak heran jika Asmak binti Harijah mewasiatkan beberapa hal kepada putrinya yang hendak menikah. Engkau akan keluar dari kehidupan yang di dalamnya tidak terdapat keturunan. Engkau akan pergi ke tempat tidur, di mana kami tidak mengenalinya dan teman yang belum tentu menyayangimu. Jadilah kamu seperti bumi bagi suamimu, maka ia laksana langit. Jadilah kamu seperti tanah yang datar baginya, maka ia akan menjadi penyangga bagimu. Jadilah kamu di hadapannya seperti budak perempuan, maka ia akan menjadi seorang hamba bagimu. Janganlah kamu menutupi diri darinya, akibatnya ia bisa melemparmu. Jangan pula kamu menjauhinya yang bisa mengakibatkan ia melupakanmu. Jika ia mendekat kepadamu, maka kamu harus lebih mengakrabinya. Jika ia menjauh, maka hendaklah kamu menjauh darinya. Janganlah kami menilainya kecuali dalam hal-hal yang baik saja. Dan janganlah kamu mendengarkannya kecuali kamu menyimak dengan baik, dan jangan kamu melihatnya kecuali dengan pandangan yang menyejukkan. 9. Realistis dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Salah satu sifat terpuji seorang wanita yang patut dicintai seorang lelaki soleh adalah qanaah. Bukan saja qanaah atas segala ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, tetapi juga qanaah dalam menerima pemberian suami. Sebaik-baik istri adalah apabila diberi, dia bersyukur. Dan bila tak diberi, dia bersabar. Engkau senang bisa memandangnya dan dia taat bila engkau menyuruhnya. Karena itu tak heran jika acap kali melepas suaminya di depan pintu untuk pergi mencari rezeki. Mereka berkata, jangan engkau mencari nafkah dari barang yang haram, karena kami masih sanggup menahan lapar, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api jahanam. Kata Rasulullah, istri yang paling berkah adalah yang paling sedikit biayanya. Ahmad, Al-Hakim, dan Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha. Tapi, para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban menurut kepantasan dan kewajaran, begitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Baqarah ayat 228, pelayanan yang diberikan seorang istri sebanding dengan jaminan dan nafkah yang diberikan suaminya. Ini perintah Allah kepada para suami. Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan seperti yang kau tempati. Jangan kamu sakiti mereka dengan maksud menekan. At-Talaq 6. 10. Menolong suami dan mendorong keluarga untuk bertakwa. Istri yang salihah adalah harta simpanan yang sesungguhnya yang bisa kita jadikan tabungan di dunia dan akhirat. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa sahabat Sauban mengatakan, ketika turun ayat, walazina yakni zina, orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah. Kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu, sebagian dari sahabat berkata, ayat ini turun mengenai emas dan perak. Andaikan kami tahu ada harta yang lebih baik, tentu akan kami ambil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, yang lebih utama lagi adalah lidah yang berzikir, hati yang bersyukur, dan istri solihah yang akan membantu seorang mukmin untuk memelihara keimanannya. 11. Mengerti kelebihan dan kekurangan suaminya. Nailah binti Al-Fafisyah Al-Kalbiyah adalah seorang gadis muda yang dinikahkan keluarganya dengan Utsman bin Affan yang berusia sekitar 80 tahun. Ketika itu Utsman bertanya, apakah kamu senang dengan ketuaanku ini? Saya adalah wanita yang menyukai lelaki dengan ketuaannya, jawab Nailah. Tapi ketuaanku ini terlalu renta. Nailah menjawab, engkau telah habiskan masa mudamu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lebih aku sukai dari segala-galanya. 12. Pandai bersyukur kepada suami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada suaminya, sedang ia sangat membutuhkannya. An-Nasai. 13. Cerdas dan bijak dalam menyampaikan pendapat. Siapa yang tidak suka dengan wanita bijak seperti Ummu Salamah? Setelah perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk bertahalul, menyembelih kambing, dan bercukur.
lalu menyiapkan onta untuk kembali pulang ke Madinah. Tetapi, para sahabat tidak merespon perintah itu karena kecewa dengan isi perjanjian yang sepertinya merugikan pihak kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Ummu Salamah dan berkata, "Orang Islam telah rusak, wahai Ummu Salamah. Aku memerintahkan mereka, tetapi mereka tidak mau mengikuti." Dengan kecerdasan dalam menganalisis kejadian, Ummu Salamah mengungkapkan pendapatnya dengan fasih dan bijak. "Ya Rasulullah, di hadapan mereka Rasul merupakan contoh dan teladan yang baik. Keluarlah Rasul, temui mereka, sembelihlah kambing, dan bercukurlah. Aku tidak ragu bahwa mereka akan mengikuti Rasul dan meniru apa yang Rasul kerjakan." Subhanallah, Ummu Salamah benar. Rasulullah keluar, bercukur, menyembelih kambing, dan melepas baju ihram. Para sahabat meniru apa yang Rasulullah kerjakan. Inilah berkah dari wanita cerdas lagi bijak dalam menyampaikan pendapat. Wanita seperti inilah yang patut mendapat cinta dari seorang lelaki yang salih.